Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Susanto, mahasiswa Universitas Widya Mataram Yogyakarta tahun 2019. Nomor induk mahasiswa 19 12 17 374, kelas 2019 C. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tugas hukum lingkungan mengenai tema pentingnya AMDAL dalam setiap izin usaha dan problematika undang-undang sektoral. Mohon izin Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan memasuki pembahasan pengertian AMDAL. Bahwasanya di dalam setiap negara yang sedang memiliki sistem perencanaan pembangunan tersendiri, sistem perencanaan pembangunan ini disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Di Indonesia, pembangunan nasional disusun atas dasar pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Keduanya dilaksanakan secara sambung-menyambung untuk dapat menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Kegiatan pembangunan ini dilaksanakan dengan menggunakan apa yang disebut dengan proyek. Bahwa proyek seringkali dibuat dalam porsi ruang lingkup yang sangat luas, tetapi disusun kurang cermat. Seluruh program mungkin saja dapat dianalisis sebagai suatu proyek, tetapi pada umumnya akan lebih baik bila proyek dibuat dalam ruang lingkup yang lebih kecil, yang layak ditinjau dari segi sosial, administrasi, teknis, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan dengan proyek yang dikaji dari aspek kelayakan lingkungan bisa disebut pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan pada hakikatnya dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan yang berlanjut. Kemudian yang kedua adalah tahap penyusunan AMDAL. Prosedur pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan. Menurut Harjo Sumistro tahun 1988, garis besar prosedur AMDAL sebagaimana tercantum pada PP nomor 29 tahun 1986 mengenai analisis mengenai dampak lingkungan adalah sebagai berikut. A. Pemrakarsa rencana kegiatan mengajukan penyajian informasi lingkungan atau PIL kepada instansi yang bertanggung jawab. PIL tersebut dibuat berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang ditugaskan mengelola lingkungan hidup. Dalam uraian di bawah ini, yang dimaksud dengan Menteri KLH adalah menteri yang ditugasi mengelola lingkungan hidup. Instansi yang bertanggung jawab adalah yang berwenang memberi keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan, dengan pengertian bahwa kewenangan berada pada menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan non-departemen yang membidangi kegiatan yang bersangkutan dan pada gubernur daerah tingkat 1 untuk kegiatan yang berada di bawah wewenangnya. B. Apabila lokasi sebagaimana tercantum dalam PIL dinilai tidak tepat, maka instansi yang bertanggung jawab menolak lokasi tersebut dan memberikan petunjuk tentang kemungkinan lokasi lain dengan kewajiban bagi pemrakarsa untuk membuat PIL yang baru. Apabila suatu lokasi dapat menimbulkan perbenturan kepentingan antar sektor, maka instansi yang bertanggung jawab mengadakan konsultasi dengan Menteri KLH dan menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-departemen yang bersangkutan. C. Apabila hasil penelitian PIL menentukan bahwa perlu dibuatkan AMDAL berhubung dengan adanya dampak penting rencana kegiatan terhadap lingkungan, baik lingkungan geobiofisik maupun sosial budaya, maka pemrakarsa bersama instansi yang bertanggung jawab membuat kerangka acuan atau KA bagi penyusunan AMDAL. Kemudian yang D, apabila AMDAL tidak perlu dibuat untuk suatu rencana kegiatan, berhubung tidak ada dampak penting, maka pemrakarsa diwajibkan
untuk membuat rencana pengelolaan lingkungan atau RKL dan rencana pemantauan lingkungan atau RPL bagi kegiatan tersebut. Huruf K dalam RKL adalah kelola dan huruf P dalam PRL dari pantau. Apabila dari semua sudah diketahui bahwa akan ada dampak penting, maka tidak perlu dibuat PIL lebih dahulu dan akan tetapi dapat langsung menyusun KA bagi pembuat AMDAL. Kemudian yang C, alasan diwajibkannya AMDAL. Setiap rencana kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting wajib dibuat AMDAL. Hal ini mengacu pada pasal 3 ayat 1 PP nomor 27 tahun 1999, yaitu 1. Pengubahan bentuk lahan dan bentuk alam. Kemudian kedua, eksploitasi SDA baik yang dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui. Kemudian yang ketiga adalah proses dan kegiatan secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, kerusakan, pemerosotan dalam pemanfaatan SDA, cagar budaya. 4. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, jasad, renik. 5. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati. 6. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan. 7. Kegiatan yang mempunyai tinggi dan mempengaruhi pertahanan negara. Jadi, apabila rencana kegiatan mempunyai peran seperti yang telah disebutkan di atas, wajib AMDAL. Meskipun AMDAL secara resmi diperkenalkan ke Indonesia pada tahun 1982, sebagian besar praktisi mengetahui asal-muasal sebenarnya untuk beranjak dari Peraturan Nomor 29/1986 yang menciptakan berbagai elemen penting dari proses AMDAL. Sepanjang awal era 90 didirikan suatu Badan Perlindungan Lingkungan Pusat atau Bapedal, terlepas dari Kementerian Negara Lingkungan, dengan mandat meningkatkan pelaksanaan AMDAL dan kendali atau polusi, didukung oleh 3 kantor daerah. Kajian dan persetujuan atas berbagai dokumen AMDAL pada saat ini ditangani oleh Komisi Pusat atau Komisi Daerah, sesuai dengan skala proyek dan sumber pendanaan. Lebih dari 4.000 AMDAL dikaji sampai dengan 1992, di mana menjadi lebih jelas bahwa berbagai elemen dari proses tersebut terlalu kompleks dan terlalu banyak didasarkan pada AMDAL atau gaya barat. Legislasi AMDAL yang baru yang diberlakukan pada tahun 1993 yang memiliki efek pembenahan atas produser penapisan, mempersingkat jangka waktu pengajian, dan memperkenalkan status format EMP yang distandarisasi UKL atau UPL untuk proyek dengan dampak yang lebih terbatas. Lebih dari 6.000 AMDAL nasional dan provinsi diproses berdasarkan peraturan ini, termasuk sejumlah kecil AMDAL daerah di bawah suatu komisi pusat yang didirikan di dalam Bapedal. Dengan diundangkannya Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan yang baru, berbagai reformasi lanjutan atau regulasi AMDAL menjadi perlu. Peraturan Nomor 27 Tahun 1999 diperkenalkan dengan simplifikasi lebih lanjut. Komisi sektoral dibubarkan dan dikonsolidasikan dalam suatu komisi pusat tunggal, sementara komisi provinsi diperkuat. Ketentuan yang lebih spesifik dan lengkap atas keterlibatan publik juga diperkenankan, sebagaimana halnya juga dengan suatu rangkaian arahan teknis pendukung. Kemudian D. Pentingnya AMDAL bagi pembangunan berwawasan lingkungan. Di dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, maka dampak gambaran bagi proyek-proyek yang akan dibangun
atau yang telah berjalan, perlu diteliti sampai seberapa besar dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup setempat. Selain itu, terkandung pula pengertian seberapa besar dapat memaksimumkan manfaat atau dampak positif terhadap lingkungan yang mengandung makna harus dapat menciptakan kegiatan ekonomi baru dan penyediaan fasilitas sosial ekonomi bagi masyarakat setempat, atau sebaliknya malah menurunkan kualitas lingkungan hidup dalam arti lebih banyak memberikan kerugian atau dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Untuk mengatasi semua itu, analisa dampak lingkungan adalah salah satu cara pengendalian yang efektif untuk dikembangkan. AMDAL bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengaruh-pengaruh buruk atau negatif terhadap lingkungan dan bukan menghambat aktivitas ekonomi. AMDAL pada hakikatnya merupakan penyempurnaan suatu proses perencanaan proyek pembangunan di mana tidak saja diperhatikan aspek sosial proyek itu, melainkan juga aspek pengaruh proyek itu terhadap sosial budaya, fisika, kimia, dan lain-lain. Tujuan dan sasaran utama AMDAL adalah untuk menjamin agar suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan, atau dengan kata lain, usaha atau kegiatan tersebut layak dari segi aspek lingkungan. Sedangkan kegunaan AMDAL adalah sebagai bahan untuk mengambil kebijaksanaan, misalnya perizinan, maupun sebagai pedoman dalam membuat berbagai perlakuan penanggulangan dampak negatif dalam usaha menjaga kualitas lingkungan. Secara khusus, AMDAL berguna dalam hal antara lain: 1. Mencegah agar potensi sumber daya alam yang dikelola tidak rusak, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, menghindari efek samping dari pengelolaan sumber daya terhadap sumber daya alam lainnya, proyek-proyek lain dan masyarakat agar tidak timbul pertentangan. Yang ketiga, mencegah terjadinya perusakan lingkungan akibat pencemaran sehingga tidak mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat. Yang keempat, agar diketahui manfaatnya yang berdaya guna dan berhasil guna bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Kemudian, hasil AMDAL dapat diketahui apakah proyek pembangunan berpotensi menimbulkan dampak atau tidak. Bila berdampak besar, terutama yang negatif, tentu saja proyek tersebut tidak boleh dibangun atau boleh dibangun dengan persyaratan tertentu agar dampak negatif tersebut dapat dikurangi sampai tidak membahayakan lingkungan. Bila berdasarkan AMDAL tidak akan menimbulkan dampak yang berarti, maka proyek pembangunan dapat dilaksanakan sesuai usulan dengan tetap berpedoman agar tetap memperhatikan dampak-dampak negatif yang mungkin timbul di luar perkiraan semula. Dalam hal ini, sebelum proyek dilaksanakan harus ditentukan dulu pedoman pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai usaha menjaga kelestariannya. Perlu kita ditekankan, AMDAL sebagai alat dalam berencana harus mempunyai peranan dalam pengambilan keputusan tentang proyek yang sedang direncanakan. Artinya, AMDAL tidak banyak apabila dilakukan setelah diambil keputusan untuk melaksanakan proyek tersebut. Kemudian yang penutup, kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat kami tarik dari pembahasan mengenai AMDAL di atas adalah: 1. Pada PP nomor 27 tahun 1999, pengertian AMDAL adalah merupakan hasil studi mengenai dampak besar dan penting suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. 2. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah Komisi Penilai AMDAL, komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL, kemudian pemrakarsa, orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan, dan masyarakat yang berkepentingan, masyarakat yang berpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Yang ketiga, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan.
Kemudian B. Saran. Saran yang dapat kami berikan ialah karena dalam penyusunan makalah ini kami hanya berlandaskan dari buku-buku atau referensi lain yang berhubungan dalam penyusunan makalah mengenai AMDAL ini. Oleh karena itu, kami menyarankan diadakannya kunjungan lapangan. Dengan kunjungan lapangan tersebut bermaksud untuk mengetahui secara langsung tentang AMDAL tersebut serta penyusunannya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian makalah yang dapat kami sampaikan dalam rangka memenuhi tugas mata pelajaran atau mata kuliah hukum lingkungan. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.